Assalamualaikum, Bapak, Ibu, rekan-rekan. Bagaimana kabar minggu ini? Saya doakan semoga selalu baik. Salam kenal, saya Dia. Ini podcast pertama saya. Saya akan membahas tentang beberapa insight dari berbagai ahli. Semoga bermanfaat. Selamat mendengarkan. Sejak awal Maret, pandemi global mulai terdengar di Indonesia. Seluruh dunia gaduh, semua panik, ketakutan. Ini adalah bulan ketiga kita melalui hari-hari di tengah wabah COVID-19. Masih ingat bagaimana reaksi kita pertama kali saat mendengar kabar virus corona telah masuk ke Indonesia? 2 bulan lebih kita melewati. Di tengah ketakutan itu hingga hari ini, kita semua adalah pahlawan. Pahlawan untuk diri kita sendiri, lingkungan sekitar, dan juga untuk keluarga. Lalu biarkan saya bertanya, kira-kira sudah sampai mana perjalanan kita untuk bertahan di tengah pandemi global ini? Saya akan membawa pada ilustrasi yang saya dapat dari Bapak Isa Wahyudi selaku Wakil Ketua Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI dari cabang Malang. Beliau menyebutkan ada 3 tahap yang akan dilalui oleh psikis seseorang untuk menghadapi sebuah kondisi atau saat ini pandemi COVID-19. Yang pertama adalah masa ketakutan. Sangat wajar ketika ketakutan datang, panik, kemudian muncul rasa ketegangan dan mudah marah. Dan mungkin efeknya berdampak menjadi panic buying, membeli berbagai macam kebutuhan yang sangat berlebih. Seperti membeli masker, obat, hand sanitizer, atau stok makanan di rumah. Bahkan sampai hal-hal yang mungkin tidak diperlukan. Bukan hanya panic buying, tapi juga kecemasan yang berlebih. Membagikan rasa takut, menyebarkan berita hoax yang mungkin kita sendiri belum sanggup untuk menyaringnya karena di dalam diri kita itu masih ada cemas, khawatir, takut, bingung, sedih. Kemudian tahap yang kedua. Tahap ini berlangsung dengan cepat. Pada tahap ini kita belajar untuk tidak lagi menyebarkan berita hoax. Kita belajar untuk memvalidasi berita dan informasi yang masuk. Pada tahap ini kita mulai menerima kenyataan, dapat mengenal emosi diri kita sendiri, stop panic buying, dan juga kita dapat menyadari bahwa apa yang bisa saya lakukan? Saya ingin tetap bermanfaat di tengah wabah ini. Muncul rasa ingin bertindak, muncul rasa ingin berbagi, muncul rasa ingin bermanfaat untuk orang lain. Kira-kira ada yang sudah di tahap ini? Atau ternyata tahap ini sudah terlewatkan? Kalau kita sudah berada di tahap belajar atau di zona belajar, kita dengan mudahnya masuk ke zona yang ketiga atau tahap yang ketiga. Kita sudah memiliki motivasi yang kuat, kita sudah memiliki energi yang cukup, energi yang banyak untuk dapat kita bagikan ke orang lain, yang tentunya energi positif, yang dapat memberikan kebahagiaan juga untuk orang lain. Oke, kita lanjut ke tahap yang ketiga atau zona yang ketiga. Namanya zona bertumbuh atau tahap bertumbuh. Pada tahap ini, kita mulai aksi, tindakan untuk dapat berterima kasih, bermanfaat. Kita bisa memberikan apresiasi untuk orang lain, kita beradaptasi. Di sini juga kita bisa menjaga emosi kita. Kita tidak menyesali lagi masa lalu, kita tidak terlalu khawatir kepada masa depan. Kita fokus kepada masa sekarang, bagaimana kita bermanfaat, bagaimana kita bertahan, bagaimana kita bahagia untuk saat ini. Oke, mungkin sebagian orang ada yang mengatakan bahwa gimana ya, orang saya aja kesusahan, orang saya sedang ditimpa musibah, bagaimana saya bisa bermanfaat untuk orang lain? Rekans, bermanfaat itu tidak harus dengan materi. Setidaknya kita jangan habiskan energi kita untuk overthinking, untuk tidak produktif, untuk bersedih-sedih, menyalahkan orang lain ataupun keadaan. Sisakan energi kita untuk menyemangati orang lain, untuk menghibur orang lain, untuk bisa bermanfaat dengan orang lain. Setidaknya hanya dengan kalimat positif. Kita harus selalu ingat, kita tidak mengalami ini sendirian. Ada puluhan juta orang di luar sana, dan kita mampu bertahan sampai hari ini. Ada banyak pemimpin di luar sana dengan berbagai jabatan yang waktu dan pikirannya sangat terkuras memikirkan orang lain, termasuk kita. Kita harus menyisakan tenaga kita untuk bisa bermanfaat, untuk bisa memberikan hal yang baik, bisa membagikan kebahagiaan, membuat orang lain tersenyum, tidak harus dengan materi. Mulailah dengan kalimat positif.
Baik, saya akan melanjutkan dengan mengambil beberapa insight dari sebuah buku dari karya Andre Matteu, judulnya Bahagia di Masa Sulit. Kita semua tahu, tidak peduli siapapun kita, apapun jabatan kita, warna kulit, kondisi fisik, keadaan ekonomi, jika kita meminta bantuan kepada Tuhan, kita pasti dapat bantuan. Lalu bagaimana bahagia menurut Andre Matteu? Ini adalah sebagian dari keseluruhan buku yang saya ringkas, semoga bermanfaat. Oke, yang pertama, bagaimana sih caranya kita menerima keadaan? Teman-teman pendengar merasa nggak bahwa selama kita menerima keadaan, artinya kita semakin membuat sumber kekuatan di dalam diri kita, berdamai dengan diri sendiri. Biasanya orang menyebut ini dengan self-love, mencintai diri sendiri dan menerima keadaan dengan berbagai hal positif. Namun, banyak orang yang merasa bahwa saya adalah orang yang gagal, saya pernah salah, saya sering salah melakukan hal ini, hal itu. Gak apa-apa, gagal itu gak apa-apa, salah pun juga gak apa-apa. Menjadi orang yang sering salah itu bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak mau memperbaikinya, ketika kita merasa benar dan kita tidak menerima keadaan, dan kita tidak mau mengakui bahwa kita salah. Kuncinya, perbaiki. Yang kedua, mengapa saya? Ada yang pernah bertanya seperti ini ke diri sendiri? Saya juga dulu pernah mempertanyakan seperti ini ke diri saya. Kemudian saya mendapatkan jawabannya. Dan jawabannya adalah karena kita mampu. Kita sebagai manusia, khususnya umat muslim, percaya bahwa kita tidak akan diberi cobaan atau ujian di luar batas kemampuan kita, bukan? Sama halnya. Mulai sekarang coba untuk memberi energi positif ke diri sendiri, bahwa apapun yang kita terima dalam hidup adalah karena kita mampu, karena kita bisa, karena kita kuat. Bayangkan, dari sekian juta orang, kitalah yang dipilih untuk melewati ujian ini. Kita boleh loh melihat ke belakang betapa jauhnya perjalanan kita, betapa hebatnya kita, betapa hebatnya kita sudah sampai dan dapat bertahan sampai hari ini. Silahkan menghargai diri sendiri dengan berbagai hal positif. Selanjutnya, yang ketiga, sudahkah kita memperlakukan diri kita dengan baik? Sebenarnya kalau dipahami ini berkesinambungan antara poin 1, poin 2, dan poin 3. Saya sering mendengar kalimat ini dari beberapa seminar yang saya ikuti. Menghargai diri sendiri. Jadi begini, orang yang tidak dihargai bukan berarti dia tidak berharga. Dia hanya belum tahu betapa berharga dirinya. Kemungkinannya ada dua. Yang pertama, kita memang membiarkan diri kita untuk tidak dihargai oleh orang lain. Atau yang kedua, kita berada di lingkungan yang salah, lingkungan yang tidak dapat menghargai kita. Percayalah, yang punya kuasa atas diri kita adalah Allah dan diri kita sendiri. Tuhan punya segenap aturan untuk menjadikan kita menjadi lebih baik, menjadikan hidup kita lebih terarah dan punya tujuan. Dan tentunya, kita berhak atas diri kita sendiri. Kita tahu apa yang layak dan tidak layak untuk diri kita sendiri, bukan orang lain. Maka dari itu, yuk, perlakukan diri kita dengan sebaik mungkin, sesederhana mungkin, dan sepositif mungkin. Insight terakhir yang saya ambil dari buku tersebut adalah, saya terjebak di kondisi seperti ini. Iya, mungkin salah satunya kondisi yang sedang tidak pasti, COVID-19. Virus corona ini kita tidak tahu kapan berakhirnya, apa obatnya, beritanya masih simpang siur. Namun kita dituntut untuk tetap berusaha, untuk tetap bermanfaat, untuk tetap bertumbuh, dan untuk bisa saling memberikan energi positif. Menurut Andrew, apapun pekerjaannya, pencabut bulu ayam sampai dokter bedah otak, kita luar biasa jika kita melakukannya dengan seluruh kemampuan kita. Saat kita bergerak, dunia pun tetap bergerak. Namun saat kita berdiam, dunia pun tetap bergerak. Yang harus diingat adalah, jangan sampai di kondisi yang tidak pasti saat ini, kita hanya berdiam diri, tidak melakukan hal apapun, tidak melakukan hal yang produktif, tidak bermanfaat. Ingat, dunia tetap bergerak meskipun kita berhenti. Kita tidak boleh tertinggal, kita harus tetap berusaha, harus bisa bermanfaat, harus bisa bahagia. Mungkin sebagian orang ada yang bertanya,
Kalimat positif seperti apa sih yang bisa kita mulai? Sebetulnya banyak. Salah satunya, terima kasih, tolong, dan maaf. Ini adalah 3 kata mujarab. Ada yang pernah merasakan miracle words ini? Biasakan ketika kita berinteraksi dengan orang lain atau membuat kesalahan sekecil apapun, katakan maaf, akui kesalahan kita. Yang kedua, ucapkan terima kasih, sekalipun kita tidak direspon. Dan yang terakhir, ucapkan tolong. Hindari kata suruh, saya suruh kamu. Hindari kata itu. Namun gantilah dengan, saya minta tolong, tolong saya dong, atau yang lainnya. Ketiga ucapan ini secara tidak langsung membuat alam bawah sadar kita damai dan membuat penerima kalimat tersebut juga dihargai. Ketiga kata ini sama sekali tidak membuat kita rendah. Percayalah. Seperti judulnya, bahagia di masa sulit. Kita memang sedang kesulitan, kondisinya tidak menentu. Tapi kita wajib untuk tetap bahagia. Mari buat diri sendiri dan orang lain bahagia dengan kalimat-kalimat positif. Saling memberi sedikit apa yang kita punya. Menghargai pemberian orang, menghargai diri sendiri, belajar dari kesalahan, dan tetap mau belajar, dan bergerak sesulit apapun kondisinya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Saya Diah, sampai jumpa di podcast selanjutnya.